Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan ini dari seorang yang perlu dimantapkan hatinya karena dalam mencari rezeki yang halal, berusaha taat serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah mendapatkan rezeki yang pas-pasan, malah cenderung kurang. Akan tetapi di luar sana banyak orang-orang yang mencari rezeki tanpa memperhatikan hukum Allah, bahkan tidak menjalani perintah-perintahnya, tapi kok malah rezekinya mengalir bahkan berlimpah. Dan hidup seakan serba ada tanpa kekurangan sedikit pun. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini yang jadi permasalahan bagi penanya. Karena dia mengurung rezeki di uang, di materi. Selama itu di benak antum, ini akan sulit. Karena bagi antum, kapan punya mobil Mercy, kapan punya rumah di Menteng, kapan punya pakaian bermerek, dompet bermerek, nah ini baru rezeki. Tapi kesehatan, pasangan hidup, ketenangan jiwa, semua antum lupain ini. Ini keliru. Rezeki itu teman-teman sekalian definisinya sederhananya adalah semua yang bisa membuat roda kehidupan kita ini berjalan. Itu rezeki. Ada orang yang memang Allah bukain pintu uang, ada. Ada juga orang yang Allah tidak bukain. Tapi dari satu sisi Allah kasih dia banyak rezeki. Banyak rezeki. Ada pengalaman begini. Salah satu jemaah umroh kami dulu, rahimahullah, beliau meninggal. Dari Lombok asalnya beliau, pernah umroh sama kami. Kadang-kadang kalau ke Jakarta beliau sering datang konsultasi. Saat waktu dia datang, waktu itu restoran kami yang Allah amanahkan ini masih di Kalibata City, belum pindah ke Condet kayak sekarang. Dia datang, pas restoran sudah mau tutup, konsultasi. Ternyata dia bersama satu temannya, turunan Chinese tapi orang Katolik. Partner bisnis dia. Ngobrol lah dia seperti biasa, jemaah ketemu sama ustadznya, nanya macam-macam hukum, masalah rumah tangga, masalah hukum jual beli, masalah segala macam. Dari mungkin 20 pertanyaan yang dia tanya, terus saya jawab, yang teman kita Katolik ini yang dengerin, gitu kan. Tidur di sebelahnya, saya juga nggak perhatiin dia karena saya fokus menjawab pertanyaan saudara kita muslimin. Setelah selesai dia, saya tanya, masih ada pertanyaan? Dia bilang sudah tidak ada. Tiba-tiba yang Katolik ini bilang begini, Ustadz, saya boleh bertanya nggak? Saya balik ke dia, ini orang non-muslim, dia mau nanya. Saya bilang silakan kalau mau nanya. Tapi saya jawab sesuai dengan hukum Islam. Dia bilang nggak apa-apa Ustaz, karena apa yang ditanya sama teman saya hadapi juga. Coba. Jadi jangan antum berpikir, oh ini orang non-muslim atau ini ahli maksiat, kemudian dia tidak rasakan masalah. Oh enggak, masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Bahkan lebih parah daripada masalah ini. Antum tidak tahu aja. Karena tolok ukurnya materi. Oh keluar dari pagar rumahnya mobilnya Mercy. Oh berarti ini enak orangnya. Padahal mungkin di dalam habis berantem sama istrinya. Mungkin dia kena penyakit kronis yang antum tidak tahu. Mungkin dia cuci darah. Mungkin ini dan itu. Kan gitu. Saya pernah satu kali Allah mudahin ke Singapura. Berapa tahun yang lalu. Kemudian saya sewa naik taksi. Ketemu sama supir taksinya. Mungkin kalau tampangnya orang ini di Indonesia orang kaya ini. Tapi dia supir taksi gitu. Ngobrol-ngobrol lah sepanjang jalan, kami keliling, saya mau tahu Singapura seperti apa, muter-muter. Subhanallah mungkin 2 jam kami keliling itu, semuanya isinya keluhan. Ini orang non-muslim dia. Semua isinya keluhan. Dia susah hidup, anaknya susah sekolah, ada penyakit ketimpa dia, ribut sama mertuanya. Jadi jangan antum pikir orang-orang itu nikmat. Enggak, mereka juga punya masalah. Kata Allah SWT, in ta'alamuna fa innahum ya'lamun kama ta'alamun. Kalau kalian merasa sakit, mereka juga rasa sakit. Mereka juga rasa masalah, bukan tidak rasa masalah. Gitu kan? Cuma bedanya, antum sebagai seorang muslim punya panduan. Di saat lagi ada masalah, sabar. Ada pahalanya. Oh, kita jadi semangat hadapin masalah itu kan. Nah seperti itu. Kalau mereka tidak punya panduan itu, akhirnya larinya ke mabuk, ke segala macam. Jadi jangan kurung rezeki di materi saja.